Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's what you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Pengertian imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Manfaat imunisasi untuk anak: mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Manfaat imunisasi untuk keluarga: menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Jika anak sudah dilakukan imunisasi, dampak di keluarga aman. Manfaat imunisasi untuk negara: memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Jenis imunisasi: 1. Imunisasi BCG. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Vaksin BCG tidak mencegah infeksi tuberkulosis, tetapi mengurangi risiko tuberkulosis berat seperti meningitis, tuberkulosa, dan tuberkulosa primer. Vaksin BCG diberikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas. Reaksi lokal yang timbul setelah imunisasi BCG, pembengkakan kecil, kemerahan, lembut biasanya timbul pada daerah bekas suntikan, berubah menjadi vesikel kecil, dan menjadi sebuah ulkus kecil dalam waktu 2-4 minggu. Reaksi ini biasanya hilang dalam 2-5 bulan. Pada anak-anak meninggalkan bekas 16 berupa jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Terkadang terjadi pembesaran getah bening pada daerah ketiak yang timbul 2-4 bulan setelah imunisasi. 2. Imunisasi hepatitis B. Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinvasikan dan bersifat non-infeksius. Pemberian imunisasi hepatitis B bertujuan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Cara imunisasi hepatitis: vaksin disuntikan dengan dosis 0,5 ml atau 1 Hb. Pemberian suntik secara intramuskuler, sebaiknya anterolateral di paha secara IM. Pemberian sebanyak 3 dosis. Dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari. Dosis berikutnya dengan interval minimum 4 minggu atau 1 bulan. Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi terjadi ringan dan biasanya hingga setelah 2 hari. Kompres dengan air hangat, tidak boleh dingin. Imunisasi DPT HB/HIB. Vaksin DPT HB/HIB atau vaksin jerap difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B rekombinan, gabungan dari bakteri homogen yang mengandung toksoid tetanus dan difteri murni. Bakteri pertusis atau batuk rejen inaktif, antigen permukaan hepatitis B, murni yang tidak infeksius. Indikasi digunakan untuk 1. Pencegahan terhadap difteri, 2. Pencegahan terhadap tetanus, 3. Pencegahan pertusis atau batuk rejen. Cara imunisasi DPT HB/HIB yaitu harus disuntikan secara intramuskuler pada paha atas dengan dosis anak 0,5 ml. Reaksi pemberiannya: kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan syaraf. Reaksi lokalnya demam, bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi penyuntikan. Kadang reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, menangis dengan nada yang tinggi. Keempat, imunisasi polio.
Terdapat 2 kemasan vaksin polio yang berisi virus polio. Vaksin IPV dapat diberikan pada anak yang sehat maupun anak yang menderita imunokompromis dan dapat diberikan sebagai imunisasi dasar maupun ulangan. Cara pemberian OPV, oral polio vaksin. Virus hidup dilemahkan diberikan secara oral dengan cara diteteskan. IPV, Inactivated Polio Vaccine. Virus inactive dengan cara disuntikan kedua vaksin polio tersebut dapat dipakai secara bergantian. Reaksi pemberian. Reaksi lokal merupakan nyeri kemerahan, bengkak terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan 1 atau 2 hari. Tingkat keparahan dari reaksi lokal tergantung pada tempat dan cara penyuntikan serta jumlah dosis yang sebelumnya diterima. Reaksi sistemik yang ditimbulkan demam dengan atau tanpa disertai mialgia, sakit kepala,